Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cairuni Sabri Julia Pramesti. Saya dari kelas 1A ketiga. Di video kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang teori, sejarah, kedudukan, serta fungsi-fungsi bahasa Indonesia. Baik, langsung saja kita ke materi. Teori bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai suatu sistem bahasa dapat dijelaskan melalui pendekatan linguistik dan sosiolinguistik yang terbagi menjadi 3 teori, yaitu yang pertama bahasa Indonesia sebagai suatu sistem, yang kedua bahasa dan identitas nasional, dan yang terakhir teori evolusi bahasa. Sebagai suatu sistem, bahasa Indonesia merupakan sistem lambang punya arbiter yang digunakan masyarakat Indonesia untuk berkomunikasi. Dalam teori ini, bahasa terdiri dari fonologi atau bunyi, morfologi atau bentuk kata, sintaksia atau struktur kalimat, semantik atau makna, dan pragmatik atau penggunaan. Bahasa sebagai bahasa dan identitas nasional. Menurut teori sosiolinguistik, bahasa memiliki fungsi simbolik sebagai identitas suatu bangsa. Bahasa Indonesia berperan sebagai bahasa pemersatu yang mengatasi keragaman bahasa daerah di Indonesia. Dan teori bahasa Indonesia yang terakhir, teori evolusi bahasa. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang mengalami evolusi seiring waktu. Bahasa ini mengalami pengaruh budaya dan politik, sehingga berkembang menjadi bentuk standar yang digunakan secara nasional. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi atau negara. Aspek bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Bahasa nasional ditetapkan pada 1928, tepatnya pada Sumpah Pemuda, dan bahasa resmi negara ditetapkan pada 1945, tepatnya Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36. Fungsi utamanya sebagai bahasa nasional, ia menjadi perekat bangsa, sedangkan bahasa resmi negara, ia menjadi alat komunikasi formal dalam sistem pemerintahan, hukum, dan pendidikan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ditetapkan pertama kali pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dengan dasar penetapan kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara diresmikan saat kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dengan dasar hukum Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia. Fungsi dalam konteks nasional. Yang pertama, lambang identitas nasional, mewakili jati diri bangsa di dalam dan luar negeri. Yang kedua, alat pemersatu bangsa, menghubungkan ratusan suku, bangsa, dan bahasa daerah. Yang ketiga, sarana komunikasi antar suku dan antar daerah, digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, sarana pengembangan budaya nasional, digunakan dalam sastra, seni, dan media nasional. Sedangkan fungsi dalam konteks resmi atau negara, yang pertama pemerintah dan administrasi, surat-surat kebijakan dan dokumen resmi negara. Yang kedua perundang-undangan, sema hukum, peraturan, dan dokumen legal menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga pendidikan nasional, bahasa pengantar utama di sekolah dan perguruan tinggi. Yang keempat sistem hukum dan pengadilan, bahasa resmi dalam proses hukum dan persidangan. Lalu fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan nasional. Fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial, kehidupan budaya, dunia pendidikan, serta pemerintah dan hukum. Fungsi dalam kehidupan sosial yang pertama sebagai sarana komunikasi lintas daerah, memudahkan warga dari berbagai suku dan bahasa daerah untuk berintegrasi. Yang kedua, pemersatu dalam keberagaman, mengatasi perbedaan latar belakang etnis, bahasa, dan budaya. Dan yang terakhir, media dalam kehidupan sehari-hari, digunakan dalam media sosial, iklan, berita, dan interaksi komunitas. Yang kedua, fungsi bahasa Indonesia sebagai kehidupan budaya. Yang pertama, alat ekspresi budaya nasional, digunakan dalam sastra, puisi, lagu, film, teater, dan seni tradisional modern. Yang kedua, sarana pewarisan nilai dan norma. Bahasa menyampaikan kearifan lokal dan filosofi bangsa dari generasi ke generasi. Yang ketiga, penghubung budaya antar daerah, mempertemukan kebudayaan lokal melalui medium bahasa bersama. Yang ketiga, fungsi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, bahasa pengantar utama, digunakan dalam proses belajar mengajar, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Yang kedua, sarana penyampaian ilmu pengetahuan, digunakan dalam buku pelajaran, jurnal ilmiah, dan karya akademik.
Yang ketiga, pengembangan literasi nasional, membantu meningkatkan kemampuan baca tulis siswa secara merata. Dan yang terakhir, fungsi dalam pemerintahan dan hukum. Yang pertama, bahasa administrasi negara, digunakan dalam surat menyurat, dokumen resmi, pidato presiden, dan peraturan. Yang kedua, bahasa dalam sistem hukum. Semua undang-undang, peraturan, dan keputusan hukum ditulis dalam bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, bahasa diplomasi dan hubungan antar instansi, digunakan dalam komunikasi formal antar lembaga pemerintah dan dalam diplomasi luar negeri. Berikut sumber-sumber juga yang saya jadikan referensi sebagai materi saya. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.